Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa sekalian dalam mata kuliah virologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur virus. Jadi seperti sudah kalian pelajari di mikrobiologi bahwa virus itu berbeda dengan bakteri. Jadi virus itu sendiri adalah agen infeksius yang tersusun atas asam nukleat atau DNA atau RNA, dan protein yang melindunginya. Jadi struktur virus secara garis besar hanya berupa asam nukleat dan protein, hanya itu aja. Berbeda dengan bakteri yang memiliki organel-organel, kemudian beberapa enzim yang berperan penting dalam perkembangbiakannya. Maka virus strukturnya lebih sederhana, yaitu hanya terdiri dari asam nukleat, bisa DNA atau RNA, dan protein. Kemudian, ketika virus itu sudah masuk ke dalam bentuk yang infeksius, disebut dengan virion. Jadi, dia siap untuk mentransmisikan atau memindahkan atau memasukkan genomnya ke inang. Nah, jadi tadi ya, virus hanya terdiri dari asam nukleat dan protein kapsid ya. Jadi kalau protein pada virus itu dinamakan dengan kapsid yang warna kuning ini. Dan keseluruhan antara kapsid dengan asam nukleat disebut dengan nukleokapsid. Kalau kita lihat pada kapsid-kapsid ini terdiri dari subunit protein yang lebih kecil yang disebut dengan kapsomer. Berdasarkan ada atau tidaknya selubung, maka virus dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu virus yang telanjang atau naked virus dan virus yang berselubung atau envelope virus. Jadi kalau yang envelope virus itu dia memiliki protein lain di luar protein kapsid. Jadi seperti di gambar ini ya, kalian melihat ada virus dengan material genetik berwarna kuning, kemudian dilindungi oleh kapsid. Di luar kapsid ada lagi protein yang disebut selubung atau envelope. Ya. Fungsi dari selubung ini untuk melindungi kapsid dan asam nukleat. Kemudian selain ada material genetik, kemudian kapsid, dan juga ada selubung, ada juga protein lain yang menjadi struktur virus, namanya protein spike. Nah, protein ini menonjol biasanya di permukaan dari selubung virus ya, jadi atau kalau pada virus yang telanjang ini ada di kapsid. Jadi proteinnya menonjol di bagian terluar dari virus dan fungsinya adalah untuk perlekatan virus ke sel dan masuknya virus ke dalam sel inang. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam dari virus, asam nukleatnya itu hanya berupa DNA atau RNA saja. Jarang sekali ada virus dengan kedua jenis asam nukleat ini. Saya pernah membaca satu jenis virus yang memiliki kedua asam nukleat, tetapi selain itu tidak ada lagi. Jadi sangat jarang ada virus yang memiliki asam nukleat dua-duanya, baik DNA atau RNA di dalam tubuhnya. Kemudian genom dari virus ini memiliki variasi yang bermacam-macam ya, tidak seperti mamalia atau hewan yang lain ya. Genom dari si virus ini sangat bervariasi, bisa DNA atau RNA ya seperti kalian lihat. Kemudian DNA ini bisa dibagi menjadi linier atau sirkuler, jadi bisa berbentuk linier atau sirkuler ya. Kalian sudah tahu kalau sirkuler itu berarti seperti seperti lingkaran ya, sirkuler. Demikian juga dengan RNA-nya. RNA-nya ada yang berbentuk linear atau sirkuler. Kemudian untuk DNA masing-masing baik linear maupun sirkuler bisa dibedakan menjadi single stranded atau SS ya di sini dan double stranded. Kemudian di sini adalah contoh-contoh virusnya. Kemudian di RNA juga seperti itu. Pada RNA linear bisa dibedakan menjadi single stranded atau untai tunggal dan double stranded atau untai ganda. Sedangkan pada RNA sirkuler hanya dikenal adanya bentuk single stranded atau untai tunggal. Nah, ada juga virus yang material genetiknya cukup unik seperti virus influenza.
Virus influenza itu memiliki material genetik yang bersegmen-segmen. Jadi contohnya ini ada 8 segmen ya, 8 segmen pada virus influenza. Kemudian berdasarkan bentuk nukleokapsidnya, maka virus itu bisa dibagi menjadi bermacam-macam. Ada virus spiral atau helical viruses, ada virus icosahedral atau icosahedral viruses, dan virus yang kompleks atau complex viruses. Virus spiral atau helical viruses adalah virus yang bentuk nukleokapsidnya atau kapsidnya sebenarnya adalah seperti per atau seperti pegas. Ya, jadi seperti kalian sendiri tahu bagaimana bentuk pegas atau per ya. Contohnya ada pada tobacco mosaic virus atau TMV dan virus rabies. Sedangkan virus icosahedral itu kapsidnya tersusun dari 20 subunit segitiga sama sisi. Jadi proteinnya seperti membentuk segitiga sama sisi subunitnya. Jadi ini misalkan seperti ini ada 1 unit gitu ya, kemudian ada lagi unit-unit yang lain sampai 20 unit. Ada lagi yang virus icosahedral yang subunit proteinnya itu lebih dari 20. Bahkan virus-virus yang besar itu subunit segitiganya itu lebih dari, ada yang sampai 100. Jadi bentuknya sangat besar gitu ya. Contohnya ini pada virus polio dan virus herpes. Nah, virus kompleks, nah ini kita sering melihat kalau di dalam buku-buku ajar ya, bentuk virus seperti ini, bentuk tubuhnya merupakan kombinasi dari bentuk spiral dan icosahedral. Misalnya pada bakteriofaga dan virus cacar. Jadi kalau bakteriofaga itu bentuk kepalanya seperti icosahedral, tetapi pada bagian ininya ya, badannya itu dia berbentuk spiral. Jadi gabungan antara bentuk spiral dan icosahedral. Kemudian selain dengan material genetik dan protein, sebenarnya ada molekul lain di dalam virus, tetapi molekul-molekul ini jumlahnya tidak banyak, ya. Seperti enzim, ini diperlukan untuk membentuk asam nukleat, misalkan membentuk RNA virus dari DNA inang. Nanti kita akan bahas mengapa, bagaimana caranya virus itu bisa membentuk asam nukleatnya sendiri, tapi dari molekul inang gitu ya. Nanti kita akan bahas di reproduksi virus. Kemudian ada juga protein non-enzim. Contohnya di sini ada protein primer untuk replikasi genom poliovirus dan makromolekul dari sel inang. Jadi contohnya adalah makromolekul dari sel inang itu berupa protein histon. Ternyata di dalam virus seperti poliomavirus dan papillomavirus, histon ini juga diperlukan dalam penyusunan DNA-nya. Dan histon ini terambil pada saat proses infeksi virus ke sel. Kenapa atau bagaimana? Kayak nanti kita juga akan membahas ini di reproduksi virus. Jadi kalau virus sudah keluar dari sel, dia akan mengambil material membran sel dari sel inang. Jadi dia menggunakan glikoprotein dari sel inang, membentuk selubung, dan selain itu ketika dia keluar dia seperti gerakan mencubit ya. Jadi kalau kita mencubit itu kan mengambil lekukannya itu yang besar. Nah, ketika terjadi hal seperti itu maka ada beberapa protein dari sel inang yang terikut ya, seperti histon tadi, terikut ke dalam virus yang baru. Jadi itu mengapa ada makromolekul yang berasal dari sel inang. Nah, kita sekarang masuk ke beberapa agen infeksius lain di luar virus atau non-virus. Contohnya yaitu viroid. Viroid itu kebalikan dari, bukan kebalikan ya, dia berbeda dengan virus. Dia hanya strukturnya terdiri dari asam nukleat saja tanpa protein dan genomnya itu hanya sedikit sekali mengkode gen untuk ekspresi protein. Contohnya pada viroid yang menyerang tanaman ya, banyak menyerang tanaman. Contohnya pada tanaman kentang ya, dia menyebabkan penyakit potato splinter tuber dan dia belum diketahui bagaimana cara mekanisme menyebabkan penyakitnya, tetapi diduga dia menstimulasi proses gene silencing ya. Kemudian ada lagi kebalikan dari viroid yaitu prion. Jadi kalau tadi viroid itu berupa asam nukleat atau RNA saja, kalau prion ini berupa protein saja tanpa material genetik. Dan
ternyata berbeda dengan protein biasa, prion ini dia mengalami kesalahan atau ketidaknormalan dalam pelipatan ya. Jadi di sini nama protein yang normal namanya PRPC, kemudian melipat-lipat dan mengalami ketidaknormalan menjadi PRPSC. Nah, ini namanya prion ya. Prion ditemukan oleh Stanley Prusiner tahun 81. Kemudian dia menyebabkan penyakit yang dinamakan transmissible spongiform encephalitis ya. Ini adalah penyakit yang menyerang di susunan saraf pusat. Kalau pada sapi disebut bovine spongiform encephalitis ya. Jadi TSE ini suatu kumpulan penyakit ya. Kalau pada sapi namanya bovine spongiform encephalitis atau penyakit sapi gila. Pada kambing disebut scrapie. Kalau pada manusia disebut Creutzfeldt-Jakob disease ya. Dan ini menyerang otak dan mengakibatkan disorientasi pada aktivitas individu serta kematian ya. Jadi bentuk jaringan otaknya berspons-spons ya, berlubang-lubang seperti ini. Nah, karakteristik prion dia tahan terhadap digesti proteinase, artinya tidak bisa dipotong-potong dengan proteinase dan memiliki struktur beta sheet yang lebih banyak dengan alpha helix yang lebih sedikit. Memiliki inang yang spesifik. Artinya kalau prionnya dari tikus itu beda dengan prion pada hamster. Sampai sekarang belum diketahui bagaimana perubahan dari protein normal menjadi prion itu terjadi. Dan kalau penyakit sapi gila ini menyerang pada peternakan, maka akan mengganggu proses produksi hewan ternaknya. Kalau dimakan bisa mengakibatkan infeksi pada manusia. Dan lebih tidak menyenangkannya lagi adalah sampai saat ini belum diketahui cara pengobatan untuk penyakit ini. Demikian perkuliahan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.